Hai sobat, jumpa lagi dengan channel Adi Parmadi. Poin panas dan ramai dari penjelasan pasal 118 Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024. Simak penjelasannya. Penjelasan pasal 118. Ini adalah pasal peralihan. Saya dalam kesempatan ini Bapak dan Ibu sekalian, kami ingin menyampaikan bahwa pasal peralihan ini sesungguhnya tidak membutuhkan pengaturan lebih lanjut. Jadi mohon Bapak dan Ibu kita sepaham bahwa pasal peralihan itu adalah bridging atau jembatan antara undang-undang sebelumnya ke undang-undang yang baru. Nah, membridging itu tentu tidak perlu menunggu, ya, tidak perlu menunggu. Kalaupun ada pengaturan, tidak perlu pengaturan, tapi tidak perlu menunggu karena harus dieksekusi pada saat itu juga, gitu. Pada saat undang-undang ini berlaku, maka dia harus dieksekusi dengan cepat karena yaitu tadi ada yang sifatnya segera untuk ditindaklanjuti dari berlakunya undang-undang. Oleh karena itu kami minta semua pemerintah daerah yang pada posisi saat ini akan melaksanakan pasal peralihan kiranya dilakukan segera dan sekali lagi tidak perlu menunggu aturan lebih lanjut. Nah, pasal 118 ini adalah pasal peralihan di mana terdiri dari 6, kami menyebutnya 6 poin, 6 huruf ya, 6 huruf. Yaitu yang pertama terkait dengan kepala desa dan BPD yang telah menjabat selama 2 periode sebelum undang-undang ini dapat mencalonkan diri 1 kali, mencalonkan 1 periode lagi berdasarkan undang-undang ini. Jadi yang sedang menjabat nih, posisi saat ini sedang menjabat, dia masuk yang telah ya, kepala desa dan anggota BPD yang telah menjabat 2 periode, dia dapat mencalonkan diri 1 periode lagi. 1 periode lagi, berarti kalau 2 periode dia sudah selesai 12 tahun ya, baik dia berturut-turut maupun tidak berturut, diakumulasi 2 kali 6, maka dia boleh besok kalau mau calon lagi boleh mencalonkan sekali lagi untuk periode 1 periode dengan 8 tahun gitu ya, yang telah menjabat. Lalu huruf B, kepala desa dan anggota BPD yang masih menjabat periode pertama, masih berarti sedang berlangsung nih, dan periode kedua menyelesaikan sisa jabatannya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dan dapat mencalonkan 1 periode lagi. Jadi kami contohkan, kalau ada kepala desa atau anggota BPD yang saat ini kedudukannya saat ini masih menjabat, misalkan katakanlah kepala desa A masih menjabat periode kedua di tahun ketiga, maka menyelesaikan sisa masa jabatannya berarti 3 tahun ditambah, kalau ketentuan undang-undang ini menjadi 8 tahun, maka 3 tahun ditambah 3 tambah 3 tambah 2, 5 tahun. Berarti dia menyelesaikan nanti setelah 5 tahun ya.
baik periode pertama, kepala desa baik periode pertama dan periode kedua, kalau dia baru menjabat 3 tahun, maka dia menyelesaikan sisa jabatannya 5 tahun lagi, karena mendapatkan tambahan 2 tahun dari jabatan dari periode sebelumnya 6 tahun menjadi 8 tahun. Kapan nambahnya? Ya nambahnya nanti, enggak sekarang. Nambahnya nambahnya setelah selesai 6 tahun, ya tambah 2 tahun. Yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah tentu nanti melakukan perubahan pada SK-nya, ya SK-nya yang tadinya 6 tahun menjadi 8 tahun. Lalu dia dapat mencalonkan 1 kali lagi. Kalau setelah 5 tahun tadi, maka dia mencalonkan 1 kali lagi. Boleh untuk dia mengikuti untuk mencalonkan diri menjadi kepala desa dan atau anggota BPD. Nah, yang huruf C, kepala desa dan anggota BPD yang masih menjabat pada periode ketiga menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Dia periode ketiga, baik berturut-turut atau tidak berturut-turut. Baik, ya kita nggak tahu, pokoknya dia udah 3 kali aja nih. Saya ini 3 kali nih, periode ketiga. Nah, periode ketiga dia masa saat ini menjabat sudah 3 tahun. Berarti dia akan menyelesaikan 5 tahun lagi, ya kan? Karena mendapatkan tambahan 2 tahun. Tapi dia tidak boleh mencalonkan diri kembali, gitu ya bedanya untuk yang periode ketiga. Lalu huruf D, kepala desa yang sudah terpilih, ya, tetapi belum dilantik, masa jabatannya mengikuti ketentuan undang-undang ini. Misalnya, kepala desa pemilihannya di Januari, Januari yang lalu, atau di Desember yang lalu, tapi belum dilantik sampai saat ini. Maka masa jabatannya bukan 6 tahun, karena waktu dia dipilih kan masih periodenya Undang-Undang 6 tahun. Tetapi karena undang-undang ini keluar dan memerintahkan di huruf D ini, maka pelantikannya mengikuti menjadi 8 tahun. Tugasnya kepala daerah yaitu meng-SK-kan dia tidak 6 tahun tetapi menjadi 8 tahun. Lalu huruf E, nah ini yang rame nih. Kepala desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Bapak dan Ibu sekalian, khusus untuk huruf E, kami ingin menekankan melalui forum sosialisasi ini kepada Bapak dan Ibu selaku Kepala UPD atau yang mewakili bahwa yang pertama kenapa kami awali tadi dengan latar belakang dari aspirasi dan lain-lain, karena sesungguhnya undang-undang ini critical point-nya terhadap perubahan yaitu adalah keinginan dari asosiasi, kita menampung keinginan dari asosiasi kepala desa untuk mendapatkan tambahan perpanjangan masa jabatan 2 tahun berdasarkan undang-undang ini. Nah, oleh karena itu bagi kepala desa yang berakhir bulan Februari, di bulan Februari atau AMJ-nya di Februari, maka seluruhnya mendapatkan tambahan masa perpanjangan jabatan 2 tahun. 2 tahun ya, sekali lagi.
ini huruf E ini adalah mengakomodir, sekali lagi mengakomodir aspirasi dari para asosiasi. Jadi walaupun di sini ada kata dapat, tetapi makna sesungguhnya kita memaknai secara historikal terbitnya revisi undang-undang ini, di mana makna sesungguhnya adalah mengakomodir seluruh kepala desa yang AMJ-nya di bulan Februari. Jadi tidak ada pilihan sesungguhnya, walaupun di sini ada kata dapat. Kami ingin menyampaikan pesan ini dari sisi pemerintah selaku dan DPR selaku pembuat undang-undang dengan mempertimbangkan historikal dari keluarnya perubahan Undang-Undang 6. Jadi mohon ini dicatat oleh teman-teman di pemerintah daerah, dan mohon Bapak dan Ibu sekalian selaku OPD memberikan masukan kepada kepala daerah bahwa makna pasal 118 huruf E ini adalah mutlak perpanjangan bagi kepala desa yang berakhir AMJ-nya di bulan Februari. Ya, di bulan Februari 2024. Jadi tidak ada excuse, tidak ada pilihan kepala daerah dapat atau enggak ada, walaupun secara tertulis demikian, tetapi kembali kepada historikal penyusun undang-undang, baik oleh kesepakatan dari DPR dan pemerintah. Historikalnya adalah ini ada menampung aspirasi itu kemudian dituangkan di dalam pasal peralihan ini dan menjadi mutlak untuk dilaksanakan. Mohon tidak untuk diskusi terhadap huruf E, bahwa saat ini kami per Februari yang lalu mendapatkan informasi dari para asosiasi, ada sejumlah kepala desa yang memang berakhir di bulan Februari dan semuanya minta diperpanjang. Atas dasar itu kemudian undang-undang ini terbit. Oleh karenanya tidak lagi ada excuse untuk mengatakan bahwa ini dikembalikan kepada pemerintah daerah, baik itu pilihan bagi pemerintah daerah. Jadi nggak ada pilihan pemerintah daerah dan seluruhnya harus melaksanakan untuk huruf E, di mana kami ulangi sekali lagi, keinginannya adalah mengakomodir kebutuhan dari perpanjangan kepala desa yang berakhir AMJ-nya di bulan Februari seluruhnya. Demikian penjelasan untuk huruf E. Saya rasa mudah-mudahan ini bisa clear, bisa bagi kepala daerah yang telah melaksanakan Pilkades dan AMJ-nya terhitung mulai dari Februari, maka seluruh kepala desa yang AMJ-nya Februari itu tetap diperpanjang. Lalu jika sudah ada yang menjadi calon pemenang atau calon kepala desa terpilih, maka pelantikannya dapat dilakukan setelah berakhirnya masa jabatan perpanjangan dari kepala desa yang AMJ-nya di bulan Februari. Jadi dilantik 2 tahun kemudian. Dan contoh dari kasus ini sudah dilakukan oleh salah satu kabupaten, yaitu di Banjarnegara, sudah melakukan perpanjangan dan akan melantik 2 tahun kemudian bagi calon kepala desa terpilih. Mohon untuk beberapa daerah yang mungkin kasusnya sama dapat melakukan penyesuaian. Pasal peralihan huruf F,
perangkat desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya penempatannya yang diatur dalam peraturan pemerintah.